Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan menjelaskan dasarnya dari kimia, yaitu kalian harus mengetahui apa itu hidrokarbon. Nah, di sini hidrokarbon sendiri itu dibagi menjadi 3, ya. Dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu hidrokarbon alifatik, hidrokarbon alisiklik, dan hidrokarbon aromatik. Nah, untuk hidrokarbon alifatik ini merupakan rantai terbuka, artinya dia memiliki atom C yang tidak satu sama lain itu tidak berikatan. Artinya dia dalam rantai terbuka dengan ikatan tunggal jenuh ataupun ikatan rangkap tak jenuh. Jadi alifatik ini dia merupakan ikatan tunggal atau rangkap. Jadi bisa rangkap 2 atau rangkap 3. Nah, di sini yang dimaksud jenuh itu yaitu atom C-nya memiliki atom hidrogen dengan jumlah maksimal. Ya. Kemudian untuk alisiklik di sini dia memiliki rantai tertutup atau melingkar. Bisa kalian lihat dari contohnya. Maksudnya tertutup antara C1 dengan C yang lainnya itu dia akan bersatu gitu ya. Nah, seperti ini C ya, C 1 2 3 4. Nah, C ini dia akan melingkar atau tertutup. Ya, walaupun tidak melingkar dia tertutup. Nah, di sini H-nya setiap C, Ibu bilang C akan mengikat atau memiliki 4 tangan. Nah, di sini karena C1 dengan yang lain itu mengikat C yang lain, maka di sini H-nya itu hanya terikat 2. Setiap C memiliki 2 H. Ya. Nah, ini disebut dengan siklobutana. Nah, ini contoh pertama. Contoh keduanya yaitu di sini ada lagi yang memiliki melingkar. Ya, dia melingkar, C-nya itu melingkar. C melingkar itu, nah tapi di sini dia belum kasih H. Kita kasih H dulu ya. Berarti kalau ini karena C memiliki, Ibu bilang memiliki 4 tangan, berarti C ini memiliki H2 karena dia tidak rangkap ya. Di sini juga sama H2 ya. Di sini juga H2. Di sini H2. Nah, sini karena dia memiliki C rangkap atau ikatan rangkap, jadi C ini ada 1 2 3 4. Berarti membutuhkan H-nya cukup 1 aja. Dan ini pun membutuhkan H-nya 1. Nah, kalau bentuknya seperti ini disebut dengan sikloheksana. Siklo itu artinya memutar, gitu ya, atau melingkar. Nah, heksana itu karena di sini C-nya itu ada 6. 1 2 3 4 5 6. Ya. Tuh, jadi untuk mengetahuinya C-nya ada berapa itu akan menjadi namanya nanti. Nah, kemudian untuk yang aromatik di sini adalah rantai melingkar dengan ikatan konjugasi. Nah, konjugasi di sini disebut sebagai ikatan tunggal dan rangkap yang berselang-seling. Artinya dia memiliki rantai yang melingkar, tetapi setiap rantainya itu ada yang rangkap dan ada yang tunggal. Itu biasanya selang-seling. Contohnya itu seperti ini, benzena. Ya, benzena di sini kalian bisa lihat di sini dia rangkap tunggal, rangkap tunggal, rangkap tunggal. Artinya di sini dia selang-seling, tidak berderetan di sini 2, di sini 2, di sini 1, tidak. Jadi dia selang-seling. Nah, kalau misalnya dirubah, yang ini rangkap ini pindah ke sini, terus yang ini berarti jadi tidak rangkap pindah lagi ke sini, itu boleh. Yang penting dia posisinya adalah selang-seling. Dimanapun posisinya tidak masalah, yang penting dia selang-seling. Nah, di sini juga kita lihat apakah si benzen ini atau si
rantai ini membutuhkan H, kita lihat C di sini masih baru mengikat 3 tangan, berarti dia kurang 1. Berarti sini perlu H. Sini juga perlu H. Sini perlu H. Sini perlu H. Ya, berarti setiap C memerlukan atom H-nya 1 karena dia memiliki ikatan rangkap dan tunggal yang selang-seling. Artinya dia berarti mau diputar seperti apapun dia akan seperti itu. Artinya posisinya rangkapnya mau berubah, tetap C-nya itu akan mengikat atom H1 ya. Nah, ini adalah yang disebut dengan benzen. Ya, jadi kalian harus tahu apa benzen itu adalah dia memiliki ikatan melingkar dengan ikatan konjugasi, tadi konjugasi yang berselang-seling. Kembali lagi ke ikatan karbon alifatik. Nah, karbon alifatik di sini dia memiliki 3, ya, memiliki tiga, yaitu alkana, alkena, dan alkuna. Apa bedanya alkana, alkena, dan alkuna? Di sini kalau alkana adalah CN H2N plus 2. Kalau alkena CN H2N ya. Terus kalau alkuna dia CN H2N minus 2. Ya, coba kita lihat. Nah, di sini untuk senyawa karbon alkana. Alkana itu biasanya akhirannya adalah ana. Contohnya misalnya seperti ini. Metana. Biasanya kalau C kandungan yang memiliki atom C1 itu biasanya disebut dengan metana. Ya. Kalau atomnya C-nya 2 itu etana. Atom C3 propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dan dekana. Nah, ini adalah senyawa hidrokarbon alkana. Akhirannya adalah ana. Setiap akhiran dia ana. Nah, cara menghitungnya gimana? C. Kalau C1 hanya berapa? Kita lihat. Kalau C1 tadi rumusnya adalah CN H2N plus 1. Berarti C1 H-nya adalah 2 ya, dikali N-nya itu 1 dari C-nya ditambah 2. Itu menjadi 4 ya. 4. Nah, berarti ini adalah kalau C1 berarti H4. Itu adalah metana. Nah, kalau C4 H-nya berapa? Kita lihat. Ya. C4 H-nya tadi kan 2 dikali N. N-nya itu kita ambil dari C4 ini. Kali 4 adalah 8 ditambah 2 jadi 10. Jadi C4H10 itu adalah butana. Ya. Itu untuk tata nama alkana. Nah, contohnya seperti ini. Ya. Kita kasih nama CH3, CH2, CH2, CH1, CH2, CH3, ada CH3 lagi. Nah, gimana cara memberi namanya? Kita kasih penomoran dulu. Nah, penomorannya harus dari mana? Lihat. Di sini kita lihat yang ada cabang. Yang ada cabang itu bisa kita nomorkan yang paling dekat. Ya, paling dekat. Berarti kita harus menomorkan dulu dari sisi kiri. Sisi kanan. Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, di sini ada cabang yaitu CH3. Ya. Cabangnya adalah CH3. Apa itu CH3? Kalau C1 berarti kan tadi metana. Karena dia H-nya 3, bukan lagi metana menjadi metil. Kalau H-nya ganjil, dia berubah menjadi il. Jadi metil. Tadi metana menjadi metil. Nah, penamaannya berarti kita lihat metil ada di posisi apa? Ya, metil ada di posisi nomor 3. Berarti 3 metil. Nah, ini ada 6. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kalau 6 apa? Heksana. Berarti 3 metil heksana.
Oke. Nah, selanjutnya contoh kedua ya, biar kalian lebih paham lagi. Contoh kedua di, nah posisi percabangannya itu ada di tengah-tengah nih. Ya, ada di tengah-tengah. Nah, gimana cara penomorannya? Kalau di tengah-tengah itu lebih gampang. Untuk penomorannya bisa dari kanan atau bisa dari kiri. Ya. Misalnya mau kasih dari kiri boleh. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau misalnya dari kanan juga bisa. Ya. Misalnya 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Artinya posisi si cabang ini tetap di nomor 3. Berarti gimana cara penomorannya atau penamaannya? Yaitu berarti 3 metil. Nah, karena ada 5 dari rangkaian ini berarti pentana, berarti 3 metil pentana. Ini dari alkana. Oke, lanjut ke alkena. Nah, kalau alkena dia akhirannya adalah ena. Kalau tadi adalah ana, ya, kalau ini adalah ena. Apa maksudnya? Jadi kalau ena itu kayak misalnya tadi metana berubah jadi ena, jadi metena. Nah, metena. Nah, sekarang kita coba hitung. Kalau misalnya C2 hanya berapa? Berarti masukkan dalam rumus tadi. C2H2N. Berarti kalau C-nya 2 berarti hanya 2 kali 2 adalah C2H4. Kemudian kalau C3H6 itu adalah C3H2 dikali 3 ya, atau 6, jadinya C3H6. Contohnya adalah bisa kalian lihat nih. Nah, kenapa alkena? Alkena itu biasanya adalah ikatan rangkap 2. Ya, ikatan rangkap 2. Ini ada ikatan rangkapnya. Ya. Nah, kalau untuk ini penomorannya bukan dilihat dari cabangnya, tapi dilihat dari rangkapnya. Nah, rangkapnya lebih dekat kemana? Ke kanan atau ke kiri? Kalau lebih dekat kanan berarti nomornya dari kanan. Kalau dekatnya kiri berarti nomornya dari kiri. Nah, kebetulan ini ikatan rangkapnya lebih dekat dengan kiri. Berarti kita kasih nomornya dari kiri. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini ikatan terpanjangnya atau rantai terpanjangnya itu adalah ini sampai 6 ya. Kemudian setelah itu kita lihat percabangannya ada di mana aja. Ada di 2, ada di 3, dan ada di 4. Mana dulu yang harus kita catat adalah rantai yang paling panjang dulu. Berarti mana rantai yang paling panjang adalah pada posisi 4, yaitu etana, karena ini haknya ganjil jadi etil. Berarti 4 etil. Kemudian ada metilnya 2 di posisi 2 dan 3. Berarti 2,3, karena ada 2 jadi ditambahkan di metil. Nah, ini tadi rantainya ada 6. Kalau rantainya ada 6 berarti heksana. Berarti 4 etil 2,3 dimetil. Karena ini tadi alkena berarti heksananya diganti menjadi heksena. Heksena. Jadi belakangnya dirubah menjadi ena. Ya. Oh ya, maaf. Ini ikatan rangkapnya ada di nomor 2, berarti 2 heksena. Ya. Kemudian lanjut ke alkuna. Kalau alkuna ini dia memiliki 3 rangkap. Tuh 2, 3. Ya. Berarti dia memiliki 3 rangkap. Kemudian akhirannya biasanya diganti menjadi una. Contohnya misalnya C4 N-nya berapa? Kita lihat C4
Tadi rumus adalah HN ya, CN H2N dikurangin 2. Nah, karena di sini C-nya 4, berarti H2 kali 4, 8 dikurangin 2 adalah 6. Jadi C4H6. Ya, ini una atau alkuna. Alkuna itu biasanya 3 rangkap. Nah, contohnya adalah CH3, C rangkap 3, C, CH2, CH3. Nah, di sini bisa kalian lihat rangkapnya ada di mana? Ya, ada di dekat kiri. Ya, dari kiri berarti seperti biasa penomorannya dari kiri 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ada cabangnya. Cabangnya 1 di nomor 4. Berarti untuk penamaannya 4. Karena CH3 hanya 1 jadi metil. Ya. Nah, lihat posisi rangkap ada di nomor 2. Berarti 2 karena dia rantainya ada 5, ya, rantai C-nya ada 5, berarti 5 itu adalah pentana. Karena berhubung di sini adalah alkuna, berarti diganti menjadi una, jadi pentuna. Nah, ada una. Nah, itu jadi untuk membedakan antara rangkap 1, rangkap 2, dan rangkap 3 itu dilihat dari akhirannya. Nah, oke, sampai di sini untuk hidrokarbon. Jika ada yang belum ngerti bisa kalian tanyakan.